Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah pada hari yang berbahagia ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang, masih mencintai kita, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah merupakan suri tauladan, merupakan pemimpin di dalam kehidupan kita umat Islam di permukaan bumi ini. Dialah yang telah membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah membawa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita umatnya tidak tersesat hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan salam juga kita sampaikan kepada al dan sahabat beliau sekalian, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang merupakan lampu di tengah-tengah kehidupan kita pada akhir-akhir zaman yang penuh dengan berbagai macam cobaan, fitnah dan ancaman bagi kita di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan imam masjid, para pengurus masjid, tengku-tengku ururung syekh Tuan Ban Mandum, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah kita pada hari yang mulia ini adalah Rihlah Alam Semesta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Abdul Muttalib wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya yang sangat mencintainya, dijaga dan dirawat bagaikan dia menjaga dan merawat anaknya, bahkan melebihi kasih sayang pamannya tersebut kepadanya daripada kasih sayang pamannya kepada anak-anaknya, yakni Abu Talib. Abu Talib merupakan orang yang memperjuangkan, orang yang mempertahankan, dan orang yang melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada gangguan-gangguan kafir Quraisy
daripada ancaman, intimidasi, daripada cacian dan makian, daripada siksaan dan penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tampil bagaikan sebongkah gunung karang di tengah-tengah lautan yang dihempas oleh ombak dan badai, namun karang tersebut tetap kokoh mempertahankan dan membela dan memperjuangkan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa hendak dikata, Allah ingin menguji kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menguji keimanan para sahabatnya. Siapakah di antara mereka yang benar-benar menjadi teman Rasulullah, dan siapa di antara mereka yang benar-benar menjadi musuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berbagai macam cobaan, rintangan, berbagai macam ancaman, penindasan, caci maki dan pembunuhan terjadi di tengah-tengah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemboikotan pun terjadi selama 3 tahun lamanya. Para sahabat Nabi tidak makan, tidak minum. Tangisan anak-anak bayi dan para perempuan di tengah-tengah lembah gurun pasir tersebut seakan-akan memecah keheningan malam para sahabat, sampai mereka harus memakan daun-daunan, sampai mereka harus menahan lapar dan dahaga karena diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Dikarenakan selama 13 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka di kota Mekah tersebut Rasulullah tidak banyak pengikutnya. Rasulullah tidak memiliki kekuasaan. Rasulullah tidak memiliki kekuatan politik. Semua dikuasai oleh orang-orang yang benci kepadanya, kafir Quraisy. Sehingga tatkala dakwah yang diminta oleh mereka kepada Rasulullah untuk menghentikan dakwah itu dengan berbagai macam tawaran. Ada tawaran jabatan yang tinggi kepada Rasulullah, ada tawaran harta benda dan kekayaan, ada tawaran para wanita-wanita yang cantik kepada Rasulullah. Ternyata semua tawaran itu dipatahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam cara telah dilakukan, sampai pembunuhan ingin dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi semua itu tidak berhasil karena Abu Thalib berdiri di depan Rasulullah membela keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemboikotan terjadi 3 tahun lamanya, namun para sahabat tidak gentar. Mereka tetap beriman kepada Rasulullah. Mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya pemboikotan itu pun berakhir atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana papan perjanjian yang ditempelkan di dinding Ka'bah dimakan oleh rayap yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib pun dalam waktu yang tidak lama setelah pemboikotan itu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat sedih ketika Abdul Muttalib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu, istri yang sangat dicintainya, anugerah Allah Subhanahu wa taala di permukaan dunia ini, Khadijatul Kubra, di mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikala wanita-wanita lain di negeri Mekah itu kafir terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengorbankan harta bendanya untuk dakwah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masyarakat kota Mekah tidak mau memberikan sedikit harta pun untuk mendukung perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dialah wanita yang selalu menemani Rasulullah ketika dia di dalam gundah dan gelisah. Dia tampil membawa kedamaian dan ketenangan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah wanita yang memberi keturunan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Khadijah yang ketika akhir hidupnya dia mengamanahkan kepada Rasulullah, suami yang sangat dicintainya, suami yang sangat disayanginya. Dia berkata kepada suaminya, "Ya Rasulullah, hidupku tidak akan lama lagi di alam dunia ini. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan mampu aku berikan kepadamu. Hari ini kebesaranku, kemuliaanku telah kuberikan kepada Allah dan Rasulnya. Kekayaanku yang berada di kota Mekah ini, 2/3 kekayaan kota Mekah juga telah aku serahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Kebangsawanan yang aku miliki pada hari ini pun telah aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi yang akan mampu aku berikan kepadamu ya Rasulullah. Harta kekayaan sudah tidak ada lagi. Sementara baju yang aku pakai sudah lusuh. Dan bajuku ini memiliki 80 tampalan. 3 tampalannya ditampal dengan daun kurma yang kering. Namun demikian, aku berpesan kepadamu ya Rasulullah. Seandainya aku mati kembali kepada Allah, dan di dalam perjuanganmu yang sangat panjang itu, di saat kamu ingin menyampaikan dakwah kepada kaummu, engkau harus mengarungi sungai yang besar. Jika kamu tidak memiliki sampan, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, satukan tulang belulangku itu, jadikan perahumu untuk menyeberangi sungai tersebut, membawa dakwah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang berada di belakang sungai tersebut. Demikian besarnya perjuangan Khadijah Al-Kubra pada Rasulullah dalam menjalankan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah pun mengambilnya kembali, sehingga bertubi-tubi dalam kehidupannya Rasulullah menghadapi berbagai macam cobaan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dihina oleh kaumnya, dia dicaci maki, dia ditindas, dia disiksa, dan Allah mengambil 2 tiang penyangga yang menjadi tempat dia bersandar, yang menjadi tempat dia mengadu, bertukar fikiran dalam menjalankan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kesedihan yang melanda Rasulullah, di tengah-tengah luka dan nestapa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat pada tanggal 20 Rajab, Allah ingin menghibur hambanya yang sangat dimuliakan itu. Allah ingin menghibur kekasihnya. Allah ingin menghilangkan duka lara yang tertanam di dalam jiwanya. Allah ingin menghilangkan rasa kesedihan yang dia alami selama 13 tahun hidup di negeri Mekah menjalankan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril datang membawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum beliau berjumpa dengan Allah, maka Jibril membawa Rasulullah untuk mengelilingi rihlah alam semesta ini, mengunjungi tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada Jibril alaihi salam. Allah ingin menampakkan kekuasaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai kekuasaan Allah di dalam perjalanannya Allah tampakkan kepadanya.
Apakah itu siksaan-siksaan Allah kepada hamba-hambanya yang mungkar dan ingkar kepada Allah? Apakah itu nikmat syurga yang Allah persiapkan kepada hamba-hambanya yang rukuk, sujud dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun mengingat waktu yang sangat singkat, khatib akan membicarakan hanya satu keistimewaan daripada Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kado terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh amal ibadah yang Allah perintahkan semuanya melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Namun menyangkut dengan perintah ini, Allah sendirilah yang menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Rasulullah berhadapan dengan Allah tanpa ada dinding dan hijab. Rasulullah melihat dengan dua kepala matanya sendiri zat Allah yang maha agung itu, zat Allah yang maha mulia dan yang suci itu. Dan pada waktu itulah Allah menyerahkan kepada Rasulullah Muhammad, inilah hadiah dariku untuk menyenangi dirimu dan umatmu dan pengikutmu, untuk menghapus luka laramu, untuk menghiburmu, agar engkau selalu mendekat kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu, Rabbul Alamin. Maka aku berikan kepadamu dan umatmu salat 50 waktu di dalam sehari semalam. Rasulullah menerima dengan penuh takzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membantah sedikit pun, dan dia kembali bersama dengan Jibril alaihi salam. Di dalam perjalanan Rasulullah, dia berjumpa dengan Musa kalamullah, dan Musa memerintahkan kepada Rasulullah untuk kembali menghadap Allah dan memohon agar salatnya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Musa berpendapat bahwasanya umatnya tidak akan mampu melakukannya. 9 kali Rasulullah naik turun langit dan Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sehari semalam Allah wajibkan kepada kita umat Muhammad dan kepada Rasulullah 5 waktu salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Itulah kado, hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah dan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nilai ibadah yang 5 waktu tersebut, salat sehari semalam 5 wate yang katanya puput, Allah hanya gepukurung nilai, hanya berkurung pahalanya daripada 50 wate yang wate fon nujuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian besar perjuangan Rasulullah, Allah berikan ibadah yang tertinggi kepadanya. Ternyata ujian itu merupakan Allah ingin membawa Rasulullah, mendudukkan Rasulullah pada tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kado itu dibawa ke bumi ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, mereka tidak bisa melakukan salat dengan leluasa. Sampai hari ini, dulu mungkin orang takut beribadah karena ancaman, intimidasi, penindasan dan pembunuhan. Tapi hari ini ketika kita tidak ada penindasan melakukan ibadah, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada pembunuhan, masih banyak orang menganggap seakan-akan Rasulullah nagegisa 3 tu yang ke-10 sehingga sembahyangnya hanya wajib. Maka orangnya tak le urang Jumaat iluar masjid dalam kedai kopi, kedai metup urang di dalam. Dalam pikiran orangnya mungkin nagegisa 3 tu Rasulullah hingga hanya wajib sembahyang nagegisa 10. Ada hana si kurangga saya gegisa Rasulullah.
dan sembahyangnya merupakan tiang agama. Orang yang menegakkan salat, orang itulah yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hana pedang sembahyang, nyan ku orang yang rela agama Allah Subhanahu wa taala. Nak perlu dia kala nawak Yahudi le. Nak perlu dia kala nawak Israel. Tapi dalam tubuh umat Islam sendiri, bahkan di dalam rumah tangga gedanya na limang di rumah le tukang rela Islam. Hai naik bubuk sembahyang, hai tem pedang sembahyang. Ada hai Allah gejuk sembahyangnya dengan secara langsung Pak Rasulullah. Hana perantaraan, hana hijab. Karena Allah memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis cukup le orangnya orang haitem sembahyang. Ada Allah kali kepegang. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kamu berjalan di atas bumiku dalam keadaan angkuh dan sombong. Orang yang hantem sembahyang, orang yang hantem rukuk, hantem sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itulah orang yang paling sombong di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Sombong orang yang hana sembahyang, lalu sombong iblis ke Allah Subhanahu wa taala. Berat sombong orang yang hana sembahyang dari iblis. Maknanya mantang ke iblis dengan orang yang hana sembahyang. Bahkan karena iblis gusel Allah dalam syurga kan haitem rukuk, haitem sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis haitem rukuk, haitem sujud kepada Adam. Nyan wab iblis gusel dari syurga. Tapi manusia orangnya ke Allah haitem rukuk, ke Allah haitem sujud. Tapi ke manusia haitem sujud. Hanjai perintah li atasan hai tu sipak dapat mekat urung miskin. Hanjai perintah li atasan hai tu salap, hai tu peik matau, tempat minta rezeki urung gasin. Tanpa ada kebijakan, tanpa ada solusi yang baik secara hukum negara dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi sembahyang hai tem pubut, hanya ke Allah. Haitem rukuk dan sujud ke Allah. Keadasan karena pimpinan, ia geser jabatan, item tunduk dan patuh. Tapi ke Allahan, yang manusia yang haitem pedang sembahyang, haitem rukuk dan sujud ke Allah. God iblis daripada manusianya. Dan lebih sombong manusianya daripada iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya iblis item rukuk dan sujud ke Allah, manusia item rukuk dan sujud sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini umat Islam hidup di dalam himpitan-himpitan ekonomi yang sangat sulit. Kenapa? Karena kita tidak mau lagi mengajak orang untuk berbuat ibadah kepada Allah. Kedanyo ka istilah haji menok ibadah dah berah. Hanau peli ka masing-masing nafsi-nafsi. Katim ibadah katim nak katim tan yang penting draw dia beribadah orang lain home kena. Kamu tunggu kadang-kadang ya nanti lu urusan berzikir ke dalam masjid, orang pupuk masih ke pupuk je nak urusan. Yang nak le urusan. Ngat pupuk zikir ke Allah Subhanahu wa taala ke. Maka ketika Allah gebetan bala hendak tunggu-tunggu pilih malah tengku ile kena malah. Kenapa kan hana open le tidak mau lagi menyuruh manusia untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu mengingat waktu nasabah sejarah ketika Jibril diperintah oleh Allah pergi putran bala di dunia. Jadi waktu Jibril ke dunia ke kala untuk sira orang malik, sira orang saleh tengah gemzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu Jibril tiban cara ada putran bala. Pak orang tengah berzikir, orang malam, orang saleh dengan ibadah ke Allah, tengah berdoa ke Allah kiban dah betul bala. Kena orangnya budak Jibril gisah ke Allah. Apakah ya Allah? Long ka bingung long. Pakat. Ada long tonu dunia, long kalian orang malam, orang saleh tengah berdoa berzikir ke doa Allah kiban dah betul bala ya Allah. Oh mana? Kena Allahnya. Maksud kiban naik permen hana ya Allah. Oh hana kejih le betul. Kejih le, ya Allah. Kena Allah. Kejih le betul. Mana ni Allah? Nyo, kejih le betul.
Lehnyan baru duduk ke orang maksiat. Itu perintah Allah. Maka tidak. Yang kaidahnya, yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengajak manusia berbuat ibadah, ajak manusia itu. Jangan diam, jangan berpangku tangan. Asyik terus berzikir kepada Allah. Sementara maksiat merajalela, orang terus meninggalkan salat kepada Allah. Karena watibala kebetulan Allah, kangkuru masih benda. Tidak urung rukuk dan sujud malim. Hana ketegah kemungkaran, urunya ilit, urunya ilit. Oleh karena demikian, urusi ulun tuan man mandum, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam hidup ini kita terus bermunajat kepada Allah. Kita terus mendekatkan diri kepada Allah melalui salat. Di dalam salat, setelah salat, mohonlah semua apa yang kita hadapi di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adulah keadaan kita hidup di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan, hayya 'alal falah. Siapa yang pergi melaksanakan salat, maka seluruh persoalan kehidupannya di dunia ini Allah akan memberikan solusinya. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Agar hidup kita bahagia, hidup kita mudah di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Maka dirikanlah salat sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan petunjuk para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diridai oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat khatib sampaikan. Marilah kita masuki ke dalam dua rukun al-khutbah di mana ada kekurangan, kesalahan, mohon ditegur agar salat kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.